Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ini ada kabar gembira untuk kita semua sahabat Hendris. Apa itu? Peluang Pak Anies Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta terbuka lebar lagi sahabat Hendris. Dan ini tentu akan membuat panik ketar-ketir Ridwan Kamil, Pramono Anum, Siswono, Rano Karno, dan Pangrekun. Kenapa? Karena ini ada uji materi terbaru di MK mengenai kotak kosong atau blank vote. Nah, untuk selengkapnya, yuk kita simak dulu pemberitaannya dari Tempo berikut ini sahabat Indonesia. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Alhamdulillah nih sahabat Hendris, Tuhan membuka jalan untuk Anies Baswedan kembali bisa memimpin Jakarta, ya. Mungkin berkat doa orang-orang Jakarta yang tidak menginginkan calon-calon yang sekarang diusung oleh beberapa partai, ya, menolak, reject, dan gerakan coblos semua calon itu pun bergema di media sosial, sehingga tampaknya para kandidat ini ketar-ketir panik, kemudian melakukan berbagai macam manuver-manuver untuk bisa meyakinkan khususnya anak abah. Dan kita coba lihat pemberitaannya di Tempo guys ya. Senior Associate Integrity Law Firm dan pemohon Judicial Review kotak kosong ke Mahkamah Konstitusi Muhammad Razif Barokah mengatakan partai politik gagal mewakili kehendak rakyat dalam Pilkada 2024. Partai politik saat ini sama sekali tidak bisa menangkap kehendak rakyat, terutama di Pilkada ini, kata Razif dalam diskusi daring yang digelar The Constitutional Democracy Initiative atau CONSID pada Minggu 8 September 2024. Razif mencontohkan pada Pilkada Jakarta, ia mengatakan ada nama yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, atau Ahok. Dalam segi Kompas, kata Razif, elektabilitas Anies menyentuh 39,8% dan Ahok pada sekitar 30%. Dua nama ini disusul dengan Ridwan Kamil dan tokoh lainnya. Namun ia menyayangkan tokoh dengan elektabilitas tinggi ini justru tidak mendapat ruang untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta ini. Sudah bukan rahasia umum, karena kemarin banyak partai politik yang tersandra, ya kan? Terus ada juga kabar partai politik menerima berbagai macam tawaran, ya kan? Nah, itu ramai banget, ya kan? Partai politik gagal menangkap kehendak rakyat tersebut untuk ditaruh di dalam surat suara, dipertarungkan sehingga rakyat benar-benar memilih orang yang dia kehendaki, ujarnya. Tapi tiba-tiba partai politik memilih orang-orang lain yang sama sekali tidak terbayang di kepala warga Jakarta. Bener banget. Begitu banyak masyarakat masih ingin Pak Anies memimpin Jakarta. Tapi dengan segala macam upaya, Pak Anies Baswedan dijegal. Tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Razif pun mempertanyakan tindakan partai politik. Apakah mereka dibentuk untuk kepentingan masyarakat atau negara? Rezim contohnya ya. Di samping itu Razif juga mengatakan keadaan ini diperparah dengan perenggutan partai politik oleh kekuasaan. Sandra ya. Sebelumnya Muhammad Razif Barokah bersama Haryanto dan Radamsah mengajukan uji materi nomor perkara 120 PUUU PAN MK AP3 09 2024. Mereka meminta kotak kosong berlaku di semua daerah, tak hanya wilayah dengan pasangan calon tunggal. Nah, selain kotak kosong, ini juga ada surat suara kosong atau blank vote, gitu ya. Itu yang mereka ajukan. Dari antara pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada meminta MK sahkan suara kosong, blank vote, gitu ya. 3 orang pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada meminta agar Mahkamah Konstitusi MK melindungi eksistensi konstitusionalitas surat suara kosong atau blank vote, sehingga dikategorikan sebagai suara sah. Jadi nanti teman-teman yang tadinya tidak mau memilih atau mencoblos, gerakan coblos semua, nah ini ada pilihan nih. Pilihannya adalah mencoblos surat suara kosong, ya kan?
Itu bisa dicoblos. Nah, kalau surat suara kosong ini lebih banyak, maka dia akan menang gitu loh. Maka kemungkinannya pilkada Jakarta itu akan diulang. Mungkin juga pilkada di seluruh Indonesia. Kalau yang menang kota kosong atau surat suara kosong. Benar nggak sama Hendris? Jadi ini ada peluang nih, ya, peluang Pak Anies Baswedan itu terbuka lebar nih. Oke. Para pemohon antara lain Haryanto, Radamsa, dan Muhammad Razif Barokah, yang ketiganya memiliki latar belakang sebagai advokat. Berkas permohonan uji materi telah diajukan ke MK pada Kamis, meminta kepada MK untuk menyatakan suara kosong atau blank vote sebagai suara sah pada pilkada dengan 2 atau lebih pasangan calon, kata Haryanto. Ya, mereka memohonkan pengujian sejumlah pasal dalam undang-undang pilkada, ya kan? Dan ini banyak nih undang-undang yang dirincikan gitu ya. Permintaan kami intinya meminta agar suara kosong atau blank vote dinyatakan sebagai suara sah pada pilkada dengan 2 atau lebih pasangan calon. Jadi untuk mendukung itu agar MK mengubah pasal-pasal yang terkait, imbu Haryanto. Dijelaskan Haryanto, permohonan uji materi ini dilatar belakangi oleh kecenderungan warga pergi ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak ingin memilih pasangan calon yang ada dalam surat suara. Karena kecewa kan, jadi mereka tidak ingin memilih calon yang ada di surat suara tersebut. Alhasil pemilih mencoblos semua pasangan calon atau di luar kolom. Jadi gerakan memilih semua calon ini punya efek yang luar biasa, efek kejut yang luar biasa, kekecewaan masyarakat. Maka timbullah uji materi MK kali ini. Itulah efeknya gitu ya, efek kejutnya. Menurut dia suara kosong berbeda dengan suara tidak sah. Suara kosong berisi kehendak daulat rakyat sebagai bentuk protes terhadap kandidat yang berkompetisi, benar. Sementara suara sah disebabkan kesalahan pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan tata cara. Jadi kalau coblos semuanya kan tidak sah. Tapi kalau coblos surat suara kosong atau blank vote itu sah. Ia menyebut praktek suara kosong dihitung sebagai suara sah dapat dilihat di sejumlah negara. Jadi beberapa negara, antaranya Spanyol, Kolombia, Prancis, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, Haryanto dan rekan memohon MK memfasilitasi agar suara kosong atau blank vote dihitung sebagai suara sah dan hasil perhitungannya turut mempengaruhi hasil pilkada. Jadi kalau nanti yang menang adalah blank vote ternyata, maka pilkada Jakarta akan diulang. Tentu ini akan membuat panik nih. Strategi-strategi apakah yang akan mereka lakukan untuk mungkin nanti hal ini tidak terjadi? Tentunya banyak cara dan upaya yang akan mereka lakukan. Contohnya kemarin ketika Pak Anies MK membuat putusan, kemudian Pak Anies punya peluang untuk bisa maju. Tapi lagi dan lagi berbagai macam cara dan upaya dilakukan agar Pak Anies ini tidak berlayar, ya kan? Itu sudah bukan rahasia umum, sudah jelas terpampang di depan mata kita semua. Apakah uji materi yang diajukan ke MK ini akan dikabulkan oleh MK? Siapa tahu, ya kan? Sepertinya ya beberapa waktu yang lalu kan juga begitu. Uji materi diajukan tentang batas ini ya, ambang batas persentase partai politik. Akhirnya dikabulkan. Ya, sehingga Pramono Anung dari PDI itu berpeluang maju. Nah, kita nggak menutup kemungkinan, mana tahu ini bisa terjadi. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah benar ini punya peluang Pak Anies Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta. We don't know. Oke, itu saja video kali ini sama ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.